Sekelompok remaja mengeroyok seorang pemuda yang sedang membeli bebek eceran di Madiun, Jawa Timur. Para pelaku terekam CCTV hingga viral di media sosial. Korban bernama Alif Ivansyah bersama seorang temannya yang merupakan warga Kelurahan Manis Rejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Kejadian berawal saat korban sedang mengisi BBM di sebuah warung kelontong, yang kemudian salah seorang pemuda lainnya yang berada di barisan belakang kelompok bermotor turut menyambangi warung tersebut untuk membeli masker. Tak lama berselang, anggota kelompok bermotor lainnya berputar balik dan mengeroyok korban hingga menimpuk korban dengan galon air. Terus entah masalahnya apa, itu kemarin malah mampir ke sini yang temannya geng motor itu. Nanya pas saya selesai ngisi bensin tuh nanya, "Mbak, jual masker enggak?" gitu. Saya jawab iya gitu. Lah, terus pas nyampe sana itu, nyampe di depan angkringan, putar balik semuanya, malah nggak tahu, saya masuk ke dalam mau ambil kembalian, ambil susunya. Kan bensinnya 12. Uangnya 15, mau ambil susu, malah tahu-taunya udah digeroyok. Rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Polisi pun telah berhasil mengamankan belasan orang dan 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan kami ini karena euforia dan fanatisme terhadap kelompok ini komunitasnya. Sehingga manakala melihat orang yang dirasa beda dengan dia dilakukan pengeroyokan ataupun melakukan tindakan yang membuat mereka jerah ataupun sampai melukai. Karena para pelaku masih di bawah umur, untuk kelima tersangka tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Kelima tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, A-News melaporkan. Seorang preman di Kapuk, Jakarta mengancam pemilik bengkel mobil dengan samurai. Pelaku emosi karena tidak diberi jatah bulanan. Pemilik bengkel mobil di Jalan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ini mendapat ancaman dari seorang pria yang dikenal sebagai preman. Pelaku yang emosi datang dengan membawa samurai sambil memaksa meminta uang sebesar Rp100.000. Aksi yang direkam warga sekitar ini kemudian diunggah ke media sosial dan viral. Pemilik bengkel yang sudah sangat resah dengan perbuatan pelaku akhirnya melapor ke polisi. YA 58 tahun kemudian ditangkap di kawasan Kapuk dan samurai miliknya disita. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pelaku sudah sering melakukan pemalakan dengan besaran Rp50.000 setiap bulan. Berawal dari pelaku berinisial YS mendatangi pemilik bengkel, kemudian meminta uang sebesar Rp50.000, namun tidak diberikan oleh pemilik bengkel. Selanjutnya pelaku meninggalkan bengkel dan kembali lagi ke bengkel dengan membawa senjata samurai dan minta uang Rp100.000. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri di area Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Sementara itu, buntut aksi premanisme yang meresahkan, petugas membongkar posko ormas. Maksudnya apa? Kamu mengatakan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, Ayo. Yo. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap Purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya, oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya, terus, yo. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan Purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh, siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten
yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Seorang ahli waris diamankan polisi lantaran berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri dan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Sebanyak 65 orang yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Karawang, Jawa Barat ditangkap. Mereka yang ditangkap diduga kerap melakukan aksi premanisme, termasuk parkir liar di berbagai lokasi, dengan sasaran utama para pekerja proyek dan pelaku usaha, mulai dari kawasan industri. Aksi mereka dinilai meresahkan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Kita berhasil mengamankan 65 preman. Itu adalah hasil dari Polres Karawang dan polsek-polsek jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Karawang. Polres Karawang berkomitmen akan terus memberantas premanisme dengan melakukan operasi pekat dan siap terima aduan masyarakat jika menemukan adanya pungli ataupun pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme tersebut akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Pemirsa, polisi merazia preman berkedok juru parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis pagi. 4 dari 7 orang yang ditangkap ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan atribut dinas perhubungan.
Ya udah, nah gitu Bapak. Iya udah, bentar dulu. Gitu aja, oke? Bentar dulu. Udah dikit. Enggak, bukan yang enggak. Saya mau nitip dulu. Udah, diam dulu, diam. Juru parkir liar ini menolak diamankan saat dirazia petugas Reskrim Polsek Cempaka Putih di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Meski sempat menolak, petugas berhasil memaksa jukir liar tersebut naik ke atas sepeda motor. Baik, bawa keluar, baik, bawa keluar. Sejumlah jukir lainnya yang mengetahui adanya razia langsung kabur hingga ada yang bersembunyi di dalam pusat kuliner. Selain mengamankan jukir liar tidak berseragam, petugas juga mengamankan 4 jukir liar yang mengenakan atribut Dinas Perhubungan. Anehnya lagi, dari keempat jukir liar didapati tiket retribusi parkir berlogo Dinas Perhubungan Unit Pengelola Perparkiran. Telah mengamankan 7 orang juru parkir di wilayah Cempaka Putih. Dan saat ini dilakukan pemeriksaan bahwa orang tersebut ada 7 orang, 4 orang dijadikan atau menunsur sebagai tersangka, 3 orang untuk pembinaan. Pasal apa yang tersangka 4 orang itu? Untuk pasal disangkakan adalah 378 KUHP karena modusnya adalah bahwa orang tersebut menggunakan atribut dan menggunakan kartis parkir. Razia Berantas Jaya 2025 sengaja digelar mengingat banyaknya preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang parkir secara paksa dengan jumlah yang tidak wajar. Pemirsa, persoalan parkir liar di Jakarta kembali mencuat menjadi sorotan tajam dan mendapat tanggapan dari DPRD Jakarta. Salah satu anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mencopot saja Kadishub Jakarta jika tidak becus memberantas parkir liar. Saya mendukung penuh, full terhadap semua kebijakan beliau. Karena saya paham betul apa yang menjadi kebijakan Pramono Rano ini pasti pro rakyat. Cuma permasalahannya, yang saya khawatirkan anak buahnya. Anak buahnya ini bisa nggak menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dan visi misi beliau. Ini kan baru pergantian ya eselon 2 nih, jajaran kepala dinas nih. Kita lihat dulu. Ya kalau yang udah kita nggak mau bahas lah. Kan sebelumnya mungkin PJ Gubernur, nah sekarang udah definitif, ya kita lihat nih. Nanti kan ada evaluasi 6 bulan. Kalau memang setelah 6 bulan mungkin Kadishub ini nggak bisa kerja, ya copot. Kita rekomendasi copot aja. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah pelajar menangis di hadapan orang tua usai tertangkap saat tawuran. Para pelajar khawatir akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan. Ulangin lagi ya. Jangan diulangi. Kasihan. Puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua lantaran terancam masuk ke barak militer usai tertangkap saat tawuran. Sebelumnya, video viral beredar memperlihatkan puluhan pelajar tingkat SD dan SMP yang berada di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, terlibat aksi tawuran di perumahan pesona Lagun Tapos. Dalam sesi mediasi antara anak dan orang tua, siswa yang tertangkap terlibat tawuran menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Sejumlah siswa yang terlibat tawuran akan dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ada beberapa anak SMP juga yang terlibat. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Sementara itu, pihak kepolisian akan melakukan penyuluhan ke sekolah dan meningkatkan patroli guna mencegah aksi tawuran kembali terulang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky,
iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Belasan unit sepeda motor milik korban pelajar yang tengah terparkir di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas kepolisian sedang menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kobaran api menghanguskan 16 unit sepeda motor milik pelajar SMK yang parkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Kamis siang. Lebih dari 5 kali ledakan juga terdengar dari lokasi kejadian. Kobaran api juga melahap sebagian 2 bangunan rumah milik warga di sekitar lokasi terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan. Sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aksi unjuk rasa marak di sejumlah daerah, mulai dari desakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru hingga tuntut penyediaan lahan plasma kebun sawit yang hampir ricuh. Saling dorong tak terhindarkan dalam unjuk rasa tuntut penyediaan lahan plasma kebun kelapa sawit di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tegangan antara warga dari Desa Camba dengan pihak keamanan salah satu perusahaan sawit berhasil diredam. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk bermediasi. Membuat kami turun ke lapangan. Mediasi menghasilkan catatan aja. Tetapi realisasi dan tindakannya seperti apa? Ini yang kita tanyakan. Ketentuan yang ada dari pemerintah. Karena menurut kami solusinya ini, Pak, mengikuti pemerintah atau silahkan menempuh proses hukum. Itu aja sebenarnya, saudara. Artinya kalau lahan yang dituntut masyarakat Desa Camba sudah kami siapkan sebenarnya. Dan itu menurut Pemda tidak disalahkan hal seperti itu. Sudah kami siapkan 300 hektar, Pak. Bisa kita cek lapangan, Pak. Sejumlah warga dan LSM menghadang dan memblokir akses jalan salah satu perusahaan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam aksinya, mereka menolak aktivitas tambang nikel yang diduga beroperasi secara ilegal. Rasa pemboikotan atas aktivitas yang kemudian diduga kuat melakukan pelanggaran aktivitas pertambangan ilegal di luar daripada izin usaha pertambangan itu sendiri. Oleh karena demikian, pada saat ini kami menegaskan bahwa apapun bentuknya kami tetap melakukan pemboikotan terhadap aktivitas ini. Unjuk rasa mendesak pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru atau DO berlangsung di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Massa dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa memblokade akses jalan menuju Pelabuhan Pototano. Akibat unjuk rasa, arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat terganggu. Pemirsa, 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya mengalami penundaan keberangkatan. Penundaan tersebut disebabkan 10 jemaah mengalami masalah kesehatan dan 10 lain yang merupakan jemaah pendamping. Sebanyak 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya masih tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Penyebabnya 10 jemaah mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, serta 10 jemaah lainnya merupakan jemaah pendamping dari jemaah yang sakit. Mayoritas jemaah yang tunda berangkat ini karena sakit gagal ginjal, anemia, dan paru-paru. Jemaah yang tertunda keberangkatannya ini didominasi jemaah perempuan yang berjumlah 6 orang. Sementara pergantian kursi kosong yang ditinggal jemaah sakit ini sedikit mengalami kendala akibat adanya aturan syarikah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya pergantian jemaah harus dari syarikah yang sama dan membutuhkan waktu lama untuk mendatangkan jemaah pengganti ke asrama haji. Sebelum berdasarkan syarikah, kita itu lebih mudah mencari pengganti, pokoknya yang bersedia ya, terutama di wilayah dekat embarkasi ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu siap untuk menggantikan. Tetapi dengan sekarang itu berdasarkan syarikah,
maka kita harus mencarikan yang sama. Meski begitu, ke-20 jemaah ini akan tetap diberangkatkan bersama kloter berikutnya setelah dipastikan kesehatannya telah pulih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jemaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. 1 calon jemaah meninggal karena sakit dan 1 jemaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda, yang satu memang karena laka lantas, yang satu memang karena ada riwayat jantung. Dan istri dua-duanya juga sudah diajak. Bahkan istri yang Tuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandiannya, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi, amkan di samping Masjid Nabawi, dan itu tidak berjauhan banget dengan makamnya Rasulullah. Selain Tarmizi, jemaah asal Bangka Belitung yang meninggal dunia yakni Junaidi 58 tahun asal Bangka Selatan karena sakit jantung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah calon jamaah haji lansia asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersesat saat ingin menuju ke hotel maupun masjid. Beruntung ada sesama jamaah Indonesia yang segera melaporkannya kepada petugas haji. Hotelnya di sana, Pak. Jauh. Bapak ini dari Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pak, ayo saya anterin, Pak. Jangan, Pak. Jauh ke sana, itu Jabal Uhud, itu udah Jabal Uhud. Calon jemaah haji berusia 87 tahun ini bernama Tama. Saya anterin ke hotel. Usai kembali dari Masjid Nabawi, Tama terlihat terus berjalan untuk mencari hotelnya. Calon jemaah asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini terlihat enggan ditolong karena diduga keterbatasan bahasa. Beruntung petugas dapat menemukan dirinya usai 3 jam pencarian meskipun dalam kondisi kelelahan. Tama pun segera dibawa kembali ke hotelnya. Jamaah dari Bulukumba tersasar. Hal yang sama juga dialami oleh 4 calon jemaah haji Bulukumba yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Makassar. Ke hotelnya. Mereka ditemukan oleh petugas haji dari embarkasi lain dan langsung dikerahkan kembali ke tempat mereka menginap. Meskipun lokasi hotel yang dekat dari masjid, namun banyaknya pintu keluar membuat para calon jemaah kerap tersesat. Banyak yang langsung berbondong-bondong ke Masjidil Haram karena memang jaraknya dekat. Memang di sini butuh kewaspadaan jamaah dan petugas. Hari-hari pertama tiba di sebuah tempat, misalnya di Madinah atau di Makkah, itu biasanya banyak yang mengalami disorientasi. Jadi belum terlalu mengenal lapangan sehingga kemudian masuk masjidnya di pintu mana, keluar masjidnya di pintu mana. Calon jemaah diimbau agar pergi keluar secara bersamaan, khususnya para jemaah dari daerah yang kerap memiliki keterbatasan memahami bahasa Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di Kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel.
Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jamaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Presiden Prabowo dan PM Albanese menggelar pertemuan 4 mata di Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka Jakarta Kamis pagi. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi PM Albanese usai dilantik pada 13 Mei lalu. Kehadiran PM Albanese disambut pasukan jajar kehormatan serta sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan Australia. Upacara kenegaraan pun digelar di halaman Istana Merdeka diiringi lantunan lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo dan PM Albanese saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan 4 mata antar kedua pemimpin negara, diikuti dengan pertemuan bilateral antar delegasi Indonesia dan Australia, membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kunjungan ini adalah kunjungan pertama yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Albanese 1 hari sesudah beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan atas kehormatan yang besar ini. I am here in Indonesia because no relationship is more important to Australia than this one. And no nation is more important to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. Kunjungan ini menjadi kali keempat PM Albanese berkunjung ke Indonesia. Ia berharap tidak hanya kemitraan strategis Australia-Indonesia yang berkembang, tetapi juga memperdalam keterlibatan ekonomi dengan Indonesia dan Asia Tenggara secara lebih luas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Pengamat politik pun memandang kans Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia PSI. Ia mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Jokowi pun berkelakar kemungkinan tidak adanya kader lain yang mendaftar jika dirinya mencalonkan diri. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti
misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Bapak? Belum, kan masih panjang, sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu, katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa presentase Joko Widodo menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, Jokowi dinilai tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya. Saat ini Mas Kaisang yang menjadi Ketua Umumnya. Tapi kalau menurut saya, kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi Ketua Umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut meme dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto yang dibuat seorang mahasiswi ITB sudah kebablasan. Meski demikian, dirinya menghargai langkah pemerintah untuk membina pembuat meme tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal meme dirinya dan Presiden Prabowo yang dibuat mahasiswi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menurut Jokowi, tindakan mahasiswi seni rupa ITB tersebut sudah melampaui batas. Namun demikian, Jokowi mengaku tidak akan mengambil langkah hukum karena sebelumnya pemerintah telah menyatakan akan membina pembuat meme tersebut. Yaitu berdemokrasi di era digital. Tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan. Kalau dari pihak istana kemarin menyatakan agar itu dibina saja. Tapi ya itu baik-baik saja untuk pembelajaran kita semuanya. Kemarin lebih setuju dibina ya Pak? Iya. Artinya ini bukan yang pertama. Tapi ya, untuk peringatan bahwa itu sudah seperti itu menjadi peringatan kita semua. Apakah ada kemungkinan? Jangan demokrasi diartikan apa-apa boleh. Ada batasnya. Ada kemungkinan bawa ke pidana nggak Pak kalau Bapak? Membawa ke pidana? Oh, enggak, kan sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa akan bina terlebih dahulu. Sebelumnya, mahasiswi ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Meski telah tersangka, polisi menangguhkan penahanan mahasiswi tersebut. Sementara pihak istana menginginkan pelaku agar mendapat pembinaan bukan hukuman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Di tengah polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, seorang yang mengaku sebagai teman kuliah Joko Widodo angkat bicara. Ia mengaku sering berinteraksi dengan Jokowi di kampus UGM. Andi Pramaria merupakan salah seorang pejabat Widya Iswara di kantor Balatkop UKM Provinsi NTB yang mengaku sebagai teman kuliah Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi NTB itu menyatakan siap menjadi saksi sejarah atas kehidupan perkuliahan Joko Widodo.
Ia mengaku mengenal sosok Jokowi karena pernah menempuh pendidikan di fakultas dan tahun yang sama di Universitas Gadjah Mada. Teman saya teman, gitu kan. Satu fakultas nih. Satu fakultas, satu angkatan, gitu kan. Jurusan yang sama. Yang sama. Jurusannya sama juga. Jurusannya sama juga dengan Pak Jokowi. Kalau jurusannya beda, kan gini. Kalau di Fakultas Kehutanan UGM itu sebenarnya tidak ada jurusan. Kita mengaku jurusan itu karena kita itu memilih sendiri. Jadi misalnya Pak Jokowi konsentrasinya pada teknologi kayu ya memang dia akhirnya ngakunya jurusan teknologi kayu. Kalau saya ngakunya jurusannya apa silvikultur karena saya pengennya itu dan saya memilih mata kuliah yang memang mengarah ke sana. Andi mengaku sering berinteraksi dengan Joko Widodo saat semester awal kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri angkat bicara terkait polemik ijazah palsu Joko Widodo. Mega mengatakan cukup menunjukkan ijazah saja untuk menjawab tudingan soal ijazah palsu tersebut. Atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, ikut berkomentar soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Mega, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, yaitu cukup menunjukkan ijazah aslinya untuk membantah tudingan itu. Nah supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja, ini ijazah saya. Soal tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai yang disidangkan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi beralasan pintu damai ditutup lantaran dirinya merasa sangat terhina. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Di tengah kontroversi ijazahnya yang dituding palsu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi rumah dosen pembimbing akademisnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Video pertemuan ini diunggah Jokowi melalui akun media sosial pribadinya. Keduanya berbincang selama 45 menit terkait masa-masa saat Jokowi menempuh pendidikan di UGM dulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, PD Perjuangan meminta para pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu tersinggung atau baper usai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal ijazah palsu. Menurut PDIP, Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi maupun secara spesifik menyinggung soal ijazah palsu. Ibu Megawati tidak pernah menyebut nama Jokowi dan juga tidak spesifik mau bahas soal isu ijazah palsu. Jadi pendukung Pak Jokowi tidak perlu baper ya. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu kan isu yang umum. Misalnya ada yang bertanya soal ijazah kita, soal umur misalnya ya tinggal tunjukin saja KTP. Soal ijazah yang tanya ya tinggal tunjukin aja ijazah aslinya. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu ribut sampai misalnya harus bawa ke masalah hukum, membuat repot banyak lembaga. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu kita
agar kita menyelesaikan persoalan itu damai-damai saja, jangan dibikin ribet, jangan dibikin ribut, sesuai dengan nilai-nilai musyawarah. Apapun masalahnya bisa kita ketemu, kita bisa silaturahim, kita bisa menyelesaikan tanpa keributan dan buang-buang energi yang tidak perlu. Demikian. Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Ya, pemirsa, usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan, serta menduga adanya penyelundupan pasal dalam laporan tersebut. Saya tanyakan terlapornya mana? Ya, ketika tidak ada terlapornya, ya sudah, saya senyum saja. Penyidik juga ngerti, ya Pak, nggak ada terlapornya, kita maksudnya. Nah, yang kedua adalah lokus dan tempusnya sudah jelas banget. Ya, terjadi di Jakarta Selatan, hari nggak ada Rabunya, tapi tanggal 26 Maret 2025. Udah, sepanjang tidak ada pertanyaan soal itu, ya nggak perlu kita jawab. Ya, karena itu pertanyaannya menyangkut soal itu. Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya, ya pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Pasal itu tujuannya, sekali lagi saya ulangi, adalah untuk transaksi elektronik supaya Indonesia itu diselamatkan dari perdagangan internasional dan kita bisa ikut. Bukan pasal untuk mempidanakan orang. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover.
Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat perkara dugaan kasus korupsi importasi gula yang membuat atau menjerat Tom Lembong. Jaga harga petani. Nah, tadi pertanyaan apa lagi, Pak? Ya? Pertanyaan apa lagi, Pak? Aturan dasarnya kan kalau dari Pak... Dalam persidangan ini, Gobel menjelaskan kebijakan importasi gula ketika dirinya menjabat. Ia juga menjelaskan mengenai surat Induk Koperasi Kartika yang kini Induk Koperasi TNI AD. Namun karena kerap mengaku lupa saat memberi kesaksian, Gobel sempat ditegur Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rahmat Gobel merupakan salah satu dari 13 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diatur oleh pemerintah sendiri, itu 2000. Kemudian surat kepada koperasi ini 2 kali ya Pak ya, di bulan Juni dan di bulan Agustus 2015. Saya nggak ingat itu Pak. Kok nggak ingat semua ya? Udah lama Pak, saya nggak tahu Pak. Ya saksi yang lain juga diperiksa juga Pak, kejadian 2014-2015 dan mereka bisa jelaskan. Tidak seperti Bapak lupa semuanya gitu. Iya, mohon maaf untuk itu. Cuma Bapak sendiri aja, sekian banyak saksi yang kami periksa di persidangan ini, cuma Bapak sendiri yang lupa selalu. Iya kan? Saksi yang lain juga ada juga, saya yakin seusia Bapak, ya kan, bisa mampu menjelaskan dengan baik. Tidak mereka bilang lupa-lupa. Ya. Mohon maaf untuk Bapak, itu. Iya kan, Dirjen juga ada juga yang kita periksa di sini, ya kan. Penjelasannya jelas, tidak ada yang bicara lupa Pak. Hanya Bapak yang bicara lupa hari ini. Ya kan? Sementara itu pemirsa, menurut Tom Lembong, saksi Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel menyebutkan ketika tidak terdapat ketentuan yang melarang, maka impor gula kristal mentah boleh dilakukan. Saya sangat mengapresiasi pernyataan Pak Rahmat Gobel, ya, pendahulu saya sebagai Menteri Perdagangan, ya, bahwa impor yang saya lakukan, yaitu impor gula mentah untuk diolah jadi gula putih itu boleh-boleh saja, ya, sah-sah saja. Ya. Tidak ada aturan yang melarang. Ya. Saya kan dituduh melanggar aturan dengan impor gula mentah, ya, bukan gula putih. Ya. Jadi tadi Pak Gobel sangat jelas, satu saksi dari Kemendak juga sangat jelas, tidak ada aturannya. Ya. Dan bahkan Pak Gobel bilang ya kalau memang ada kebutuhannya ya sah-sah saja untuk gula mentah diimpor. Ya. Kalau itu yang Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara. Maksud pernyataannya soal ukuran jeans 33-34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh yang disebut visceral fat, sehingga berisiko merusak organ tubuh seperti jantung, hati, serta ginjal. Pak Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya. Jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya. Karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lihat perut laki-laki di bawah 90, lihat perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal.
Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Tim gabungan dari Bakamla dan Satgas TNI berhasil menggagalkan 25 calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Mereka diamankan ke pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggagalan dilakukan pada Kamis dini hari saat tim gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan di KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Dalam pemeriksaan ini, tim menangkap total 25 calon pegawai migran yang akan menyeberang ke Malaysia. Operasi penggagalan penyelundupan PMI ilegal ini dipimpin Komandan KM Gajah Laut 404 Letkol Bakamla Agus Triharyanto. Para PMI ilegal ini kemudian menjalani proses pemeriksaan dan didata BP3MI. Pemirsa, seekor babi hutan menghebohkan warga lantaran nyelonong masuk ke salah satu rumah milik warga di Sukabumi, Jawa Barat. Ya, babi hutan berukuran besar tersebut akhirnya nyemplung hingga terjebak di bak mandi. Warga dikagetkan dengan sosok tamu tak diundang yang numpang mandi di salah satu rumah warga. Ya, gimana gak kaget pemirsa? Kalau yang numpang mandi seekor babi hutan berukuran besar. Diduga nih, babi hutan ini berasal dari hutan yang gak jauh dari permukiman warga di Kampung Cibarengkok, Kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga sempat melihat babi di jalanan yang kemudian lari dan loncat ke atap rumah warga sampai nyebur di bak mandi. Dan si babi itu lari ke pemukiman warga, dikejar sama pemburu. Awalnya ke jalan ada yang halangin dan lari lagi ke belakang rumah saya sendiri. Nah, di rumah juga ada yang lempar batu hingga babi hutan itu lari ke genteng, meloncat mungkinnya ke genteng tepat di bawah ada bak mandi. Nah, seperti itu. Walaupun susah, tapi warga akhirnya berhasil menangkap hewan liar tersebut dengan alat seadanya. Babi hutan tersebut kemudian dikembalikan ke rumahnya di hutan sekitar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menangis di depan majelis hakim. Ya, Maman hadir sebagai amicus curiae atau sahabat peradilan dalam sidang kasus yang menyeret UMKM di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya mengharapkan majelis hakim dapat memutus bebas Saudara Firly sebab pelanggaran yang dilakukan seharusnya menjadi sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Sebagaimana didakwakan oleh penuntut hukum. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman tak kuasa menahan tangisan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Maman hadir sebagai sahabat pengadilan atau biasa yang disebut amicus curiae terhadap pemilik toko Mama Khas Banjar. Maman pun siap bertanggung jawab atas kasus yang menimpa UMKM. Sebagai menteri yang bertanggung jawab atas pembinaan UMKM, kalau misalnya mau ditanya yang mulia, siapa yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini? Tegas dalam formil sampaikan saya, bukan mereka. Juga saya ulang, kalau misalnya kita mau bertanya siapa yang berhak bertanggung jawab dalam situasi hari ini, saya sampaikan saya, dan saya siap bertanggung jawab. Ia juga menambahkan penjatuhan sanksi pidana kepada pengusaha UMKM seperti terdakwa Firly dipandang tidak sejalan dengan arah politik nasional. Intinya saya upayakan apapun itu kan, namun hasil saya ikhlas apapun nanti yang
dari majelis hakim nanti yang di hasil putusannya. Hadirnya Menteri UMKM sebagai sahabat peradilan membuktikan komitmen pemerintah hadir dan berempati terhadap kemajuan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan.